Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita sangat gembira hari ini hari keempat dan mudah-mudahan pemirsa juga bergembira bersama bulan Ramadan. Baik pemirsa, kalau ada yang ingin bertanya silakan lewat SMS atau telepon langsung juga boleh ke nomor yang tertera di layar kaca. Di WA juga boleh. InsyaAllah kami akan membaca WA Anda dan SMS Anda. Sebagai penghormatan kita berikan kepada Abi Husaini untuk bertanya. Silakan Abi. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, memang tema pada hari ini bagus sekali. Memang sesuai tema yang Ustaz ucapkan tadi, bahawa memang di bulan puasa ini sangat etos bekerja, khususnya orang-orang miskin banyak mencari jualan-jualan di etos sangat. Kamu tahu dia. Jadi sebaliknya, dulu waktu kecil-kecil saya, orang tua kita zaman puasa nak bekerja, ibadat. Beribadat bukan tidur. Bukan salah, bukan tidur, ibadat. Jadi bagaimana seorang seperti Ustaz bilang tadi, dia tidur saja. Tidak berpuasa, mendengar seseorang sebahagian penceramah. Bagaimana hukumnya tu? Tidur saja dia. Bahkan di pagi saya pernah saya tengok di masjid dekat dengan kampung saya, dia sembahyang subuh, dia tidur ada 10 Honda, tidur. Apakah tidur itu kan tidur dinyak namanya? Bagaimana pengaruh puasa itu? Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, langsung aja Ustaz. Baik, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Banyak kita yang memahami hadis naumus shaim ibadatun, ya. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi kadang-kadang dari satu sisi pemahamannya benar, tapi ada satu sisi pemahamannya ini salah. Pemahaman yang benar artinya ketika kita sudah capek ibadah, kita sudah baca Al-Quran, sudah capek kita, kemudian kita ambil waktu rehat sejenak, maka tidur itu sebenarnya yang dianggap ibadah. Ataupun kalau kita jaga umpamanya, kalau kita jaga itu kita ngumpat aja kerjanya, ngomong kekurangan-kekurangan orang lain, atau mata kita tidak terjaga sehingga melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam bulan puasa, atau telinga kita mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka dalam keadaan seperti ini, maka memang bagi orang ini tidur itu lebih baik bagi dia. Tapi ya tentu bukan tidur yang berkepanjangan. Maka para ulama mengatakan bahwa tidur yang berlebihan dalam puasa Ramadan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena meninggalkan ibadah. Bulan puasa ini kan bulan ibadah. Bulan kita memperbanyak amal kita kepada Allah. Jangan kita habiskan waktu kita dengan tidur. Setelah subuh tidur, bangun, apalagi hari Minggu umpamanya hari ini. Bangun sampai jam 9 umpamanya. Atau setelah itu bangun sebentar cuci muka, tidur lagi sampai zuhur, habis zuhur tidur lagi sampai asar dan seterusnya. Itu biasanya anak muda. Anak muda. Anak muda. Jadi ini tentu tidak bagus dalam pandangan agama, bahkan itu termasuk orang-orang yang merugi di dalam bulan puasa ini, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Ustaz, kita termasuk orang yang beruntung ya. Tidak tidur. Tidak tidur. Justru datang Ustaz dari Darussalam sana ke sini demi dakwah Islamiyah. Kan luar biasa. Luar biasa. Bahkan kalau banyak tidur itu sebenarnya lebih membuat kita lebih capek, lebih membuat kita cepat lapar. Gitu. Karena badan kita ini tidak bergerak. Lemas. Kenapa kita ini lemas saja ketika berpuasa? Karena memang tidak ada bergerak badan kita. Tapi kalau seandainya kita bekerja sedikit, walau pokoknya yang mengeluarkanlah keringat lah kira-kira. Kalau mau tidur sebentar nanti setelah zuhur. Setelah zuhur tidur sebentar, istirahat untuk bisa ibadat nanti malam. Tidur itu ibadah. Qailulah kalau Rasulullah kan. Tidur sedikit sebelum zuhur itu tidur Rasulullah. Jadi tidur itu ibadah kalau tidur model Rasulullah. Tapi kalau model tidur kita, ini tidur yang tidak ada tuntunan ini dalam agama. Tidur asal tidur. Ini Ustaz sudah masuk SMS Ustaz.
dari Ibu Fajriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Di kampung kami Tengku Imum waktu salat witir tidak memberitahukan niat 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya. Saya berniat 3 rakaat sekaligus. Tahu-tahu Pak Imam 2 rakaat sudah salam. Ya. Apakah salah saya sah? Atau boleh kita tukar niat ketika Pak Imam itu sudah begitu? Mohon penjelasan dan pencerahan dari Ustadz. Wassalam. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa. Salat tarawih itu paling kurang kan 1 rakaat. Salat witir paling kurang 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat dan seterusnya sampai dengan 11 rakaat. Jadi ketika awalnya umpamanya kita berniat 11 umpamanya, lalu di pertengahan umpamanya kita mengurangi menjadi 1 atau menjadi 3, maka itu diperbolehkan. Boleh sah salatnya. Maka berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, beliau sudah niatnya 3. Niatnya 3 rakaat sekali salam. Karena boleh ya, 3 rakaat sekali salam itu boleh. Jadi sedangkan Pak Imam niatnya 2 rakaat. Jadi ini bagaimana niat Ibu ini? Maka ya insya Allah menurut pemahaman bacaan-bacaan saya itu sah salatnya, boleh. Karena pemahaman dari yang saya katakan tadi, kalau awalnya kita niatnya 11, kemudian tiba-tiba kita ringkas menjadi 1 atau menjadi 3, itu boleh. Jadi kalau kita awalnya niat 2, tiba-tiba imamnya sudah salam 2, maka kita salam terus. Nanti kita tambah lagi 1 rakaat. Demikian kira-kira. Ini menarik. Dari Ibu Mardiana di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana jika ibu baru melahirkan tidak berpuasa selama 1 bulan? Apakah ketentuan qadha cukup dengan membayar fidyah atau tetap harus mengganti semua puasa tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, ada ibu-ibu yang melahirkan dalam bulan puasa, yang mudah-mudahan Allah sehatkan bayinya, Allah mudahkan segala urusannya. Ya, kalau seseorang melahirkan dalam bulan puasa, maka tentu pada saat itu dia kan sedang bernifas. Jadi dia tidak berpuasa. Jadi ya nanti ketika selesai bulan Ramadan, maka dia mengqadha. Jadi masalah membayar fidyah ini itu ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mesti ada fidyahnya, ada ulama mengatakan tidak, ya usah fidyahnya, jadi diqadha saja. Jadi tergantung di mana pendapat kita. Jadi kalau kita, ya kemampuan kita, kalau kita mengqadha kemudian kita membayar fidyah, itu juga boleh. Jadi alhamdulillah pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.